Halo komunitas Crown Financial Ministries Indonesia, senang sekali kita hari ini bisa podcast bareng lagi dan kita akan ngebahas topik-topik keuangan. Rencananya kita akan banyak ngobrol santai tapi juga serius karena kita punya narasumber yang oke banget hari ini yang sering banget kita temuin di Mid Fellowship Crown Financial Ministries. Siapakah dia? Kita punya Pak Ivan. Hai Pak. Hai. Pak Ivan dan Bu Irma itu sering banget loh muncul di Crown dan teman-teman pasti udah sering banget dengerin cerita tentang kehidupan mereka dan bagaimana mereka mengalami fase-fase dalam kehidupan mereka dalam menangani krisis keuangan yang pernah mereka alami. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita mau ngobrol dari sisi yang berbeda yang mungkin nggak pernah diceritakan oleh Pak Ivan. Nah, untuk orang-orang yang belum kenal Pak Ivan, boleh dong Pak Ivan ceritain sedikit Pak Ivan itu siapa dalam profesional maupun dalam pelayanan, apa sih yang Pak Ivan sedang lakukan sekarang ini? Oke, terima kasih. Jadi saya ini sebetulnya orang dari kampung. Kampung mana tuh Pak? Saya juga baru dengar hari ini loh Pak. Saya dari Pemalang kan, Jawa Tengah. Pemalang itu terletak antara Tegal sama Pekalongan. Kota ini begitu kecil tapi saya tertantang untuk berangkat ke kota besar karena pada prinsipnya saya melihat bahwa di kota besar saya bisa banyak belajar. Tapi memang sungguh banyak belajar di kota besar. Sungguh banyak belajar. Dan sekarang at the end saya juga selain punya keluarga, 1 istri dan 3 anak. Anak saya 1 di Kanada jadi chef. Yang 1 lulusan psikologi, dia kerja sebagai teacher di International School di Jakarta Barat. Mungkin dia mau belajar S2 entah di mana. Yang 1 sport management. Okay. Sport management itu kira-kira seperti manajer artis lah, manajer atlet. Manajer atlet, dia sekolah di Australia, tapi dia terakhir memutuskan untuk meneruskan studi online-nya di Indonesia. Kisahnya kira-kira demikian. Terus kemudian saya arsitek dan saya bergerak dalam pekerjaan design and build ya, termasuk perencanaan dari sana. Saya mengembangkan air recovery untuk maksudnya memperbaiki kualitas udara dan kemudian berhubungan dengan itu tentunya air conditioning, baik sentral maupun cold storage. Dan yang terakhir saya mencoba untuk berinvestasi di Bali untuk membangun sebuah bisnis semacam hospitality management di sana. Ya kira-kira seperti itulah ya. Banyak lah ya Pak yang Bapak kerjakan lah ya. Iya. Saya suka karena saya kepengen juga, selain saya belajar itu sendiri, saya kepengen supaya saya punya connecting people dengan banyak orang. Saya juga bisa belajar dengan banyak orang dan akhirnya saya juga bisa jadi gembala untuk banyak orang. I see. Itu aja. Pak, kalau kita bicara Crown itu kan kita seringkali sangat menghubungkan Crown dengan uang dan uang gitu. Tapi memang ya harta yang paling terlihat yang Tuhan titipkan itu memang uang ya. Kan ada harta-harta yang lain seperti harta tubuh, harta spiritual, harta pertemanan, hubungan gitu ya. Nah, cuman salah satu yang memang paling sering dikulik adalah tentang harta uang nih Pak. Kalau bicara soal harta uang nih, kita juga pengen dengar sih sisi hidup Pak Ivan gitu ya dalam menangani keuangan. Kan memang yang kita sering dengar bahwa Pak Ivan ini pernah mengalami krisis terbesar dalam kehidupan Pak Ivan mengenai keuangan. Itu kira-kira kapan dan apa yang terjadi saat itu? Secara garis besar aja nih Pak. Ya oke. Jadi ya itu belajar ya. Tadi
saya sungguh-sungguh belajar dalam keuangan karena tadinya saya nggak ngerti, seperti Hosea bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lack of knowledge itu terjadi atas diri saya, kehidupan saya, sehingga saya hampir binasa. Kapan tuh Pak binasa? Serem juga nih Pak Ivan. Iya, jadi waktu krisis moneter 98 itu memang menjadi titik awal di mana saya dipersiapkan untuk jatuh. Karena saya nggak mengerti apa-apa, saya hanya mengerti tentang uang. Kemudian hasil perolehan yang saya peroleh di sana sangat luar biasa, karena waktu itu saya kan punya sebuah bisnis yang menggunakan patokan rate dolar. Sementara rate dolar itu naik, bisa bayangin nggak? Sampai detik ini juga dolar naik terus tuh. Oh iya. Cuma nggak signifikan. Kalau dulu kan di bawah 2.000 sampai 16.000 kan. Kalau sekarang 800% gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan ya dari sekian ke sekian ya belum sampai, masih agak susah sampai 17. Tapi ya oke lah. Tantangan saya waktu itu melihat income yang berlipat ganda itu kayak jantungnya mau copot gitu. Tapi saya nggak tahu dan nggak pernah disangka bahwa titik awal saya menuju kenaikan adalah sebetulnya ujian. Titik awal dari starting saya menuju ke lembah yang lebih dalam lagi, yang nggak pernah saya sangka sih. Oke. Apa tuh Pak yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu yaitu menggunakan keuangan secara nggak benar ya. Jadi uang itu kayak digunakan tidak pernah habis, karena source-nya itu berlipat ganda kan. Kemudian karena saya menggunakan uang nggak benar dan nggak habis-habis, bisa dibayangin nggak sih? Tapi saya punya rasa ada di situ waktu itu, 20 tahun lebih ya. Jadi uang yang saya gunakan secara perlahan-lahan, dari mulai sopan sampai setengah sopan, sampai nggak sopan, sampai ugal-ugalan, arogan, itu nggak pernah habis itu uang. Kebayang sih Pak, kalau Jesslyn hari ini tiba-tiba terima 100 miliar gitu ya, tiba-tiba nggak sopan lah hidupnya. Iya, maksudnya secara bebas saya bisa menggunakan itu karena yang saya pikirkan ini kan dari usaha saya. Okay. Dan ini kan memang udah garis hidup saya, ini hak saya karena saya bekerja di sana ya, karena ada situasi demikian. Nggak apa-apa dong, saya terima resiko enak gitu kan. Jadi ya saya gunakan semau saya seolah-olah saya nggak lihat ada Tuhan lagi, saya nggak mempertimbangkan apapun juga. Istri saya juga nggak saya pertimbangkan saat itu. Iya, jadi yang saya pertimbangkan ya kemauan saya sendiri. Itu aja. Jadi karena pola hidup saya nggak benar saat itu, ya tentu aja gimana ya. Jadi ujung-ujungnya juga nggak benar kan. Apa yang kita mulai dengan hal yang nggak benar, ujungnya pasti nggak benar. Nggak usah karena nggak usah terlalu dipikirkan secara rumit. Karena apa yang kamu tabur itu kan akan dituai sama kita kan. Jadi kalau nabur nggak benar, ya pasti tuanya nggak benar lah pasti. Jadi kondisi saat itu cepet naiknya, cepet juga jatuhnya. Iya, yang paling lama itu bertahan di dalam kejatuhan itu tuh, lama banget tuh. Iya, 8 tahun ya. 8 tahun krisis keuangan. Krisis keuangannya 8 tahun. Iya, senengnya cuman 1-2 tahun, 2 tahun lah ya kira-kira. Tapi nahaninya 8 tahun lah. Belajarnya sangat mahal.
Tapi puji Tuhan ya, maksudnya sekarang tadi Pak Ivan juga cerita sekarang hidup jauh lebih baik, sudah keluar ya. Itu kan terjadi mungkin 20 tahun lalu lah ya Pak ya kira-kira. Dan sekarang sudah membangun hidup, sudah mengelola keuangan dan akhirnya keluar tuh dari lembah kekelaman itu. Nanti kita juga banyak mau gali ya apa sih yang step by step yang Pak Ivan lakukan gitu ya. Tapi saya mau bawa isu ini dulu nih Pak. Tadi kan Pak Ivan bilang, wah itu saat itu ada krisis 98 ya Pak ya. Krisis 98 tapi yang berbuah menjadi berkat buat hidup Pak Ivan. Nah tapi nih kalau kita bicara krisis nih, sering muncul isu di luar sana katanya kalau milenial tuh hidupnya penuh dengan krisis Pak. Karena yang mereka alami tuh kayak krisis 98, dot-com bubble, COVID pandemic, sekarang ada trade war antara US dan China, terus banyak layoff, ini dan itu. Kayaknya hidupnya dari lahir tahun 90-an sampai detik ini, wah krisis mulu gitu. Dan gak ada yang jadi berkat, gak ada yang jadi 100 miliar juga Pak gitu. Ini bawaannya tuh hidup tiap hari kayaknya kurang mulu. Kira-kira kalau Pak Ivan ngelihat apa yang terjadi di sekitaran kita saat ini di anak-anak muda gitu ya. Apakah krisis keuangan itu memang hal yang Tuhan izinkan terjadi atau memang ini memang siklus kehidupan aja atau anak-anak sekarang menganggapnya terlalu berlebihan? Gimana sih pendapat Pak Ivan? Iya. Jadi keuangan itu adalah hal yang penting untuk kita pahami kan, karena bisa dibayangin nggak hati kita yang dipenuhi sama Tuhan itu, dan Tuhan itu kan mendaratnya di hati kita kan, itu bisa digeser sama posisi uang, enggak? Jadi uang itu bisa menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya Tuhan nggak kasih jaminan kalau kamu ikut Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, itu udah pasti hatinya dipenuhi sama Tuhan. Ada hal-hal yang bisa menggeser Tuhan, dan in the fact di dalam Alkitab yang kita kenal itu ada 2 kali lipat lebih tentang ayat kebenaran firman bicara tentang uang daripada Tuhan bicara tentang iman. Ada 4 kali lebih Tuhan bicara tentang uang daripada tentang doa. Jadi kalau memang kita belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab, kita tahu bahwa oh berarti Tuhan itu ngomong lebih banyak tentang uang ya. Kalau Tuhan ngomong lebih banyak tentang uang, berarti Tuhan mau kasih tahu kita, mau wanti-wanti kita, mau nasihatin kita, sama seperti saya nasihatin anak-anak saya yang saya kasihi. Kalau kita sampai nggak belajar itu, ya kan, nggak belajar apa yang Tuhan pengen secara proporsional, secara intent pengen kita tahu, kita akan dibawa ke Hosea tadi, lack of knowledge. Benar juga ya Pak ya. Kok setelah Pak Ivan ngomong, saya jadi menyadari bahwa apakah mungkin krisis-krisis yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sinyal gitu ya, seperti cara Tuhan berkomunikasi dengan kita in a way. Ya, saya setuju banget. Malah sekarang belakangan itu saya berpikir, iya, Tuhan saking sayangnya, bukan aja Tuhan menebus di kayu salib, tapi memang Tuhan itu mengizinkan itu semua supaya sekarang saya tahu betapa Tuhan itu mengasihi saya lewat kejadian 20 tahun lebih waktu itu. Jadi sekarang saya tahu bagaimana saya nyabut tisu berapa lembar, baik di rumah saya maupun di hotel di tempat saya nginep, itu cabutannya selalu sama. Kenapa? 8 tahun saya lakukan itu. Kenapa? Karena dulu saya nggak punya uang sama sekali.
Kalau orang bilang miskin itu saya jauh di bawah miskin. Saya ini orang kere. Kalau Alkitab bilang maksudnya kalau ada makanan dan pakaian cukup, buat saya nggak ada yang cukup buat itu semua. Makan itu susah buat saya saat itu. Jadi saya benar-benar belajar itu dan memang saya percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan itu semua ya. Supaya saya tahu akan apa artinya rupiah dan apa artinya Tuhan buat hidup saya. Menarik ya Pak ya. Seems dengan berbagai kejadian dan cara Tuhan mengkomunikasikan tentang keuangan ini, mungkin ada dari di antara kita yang belum jelas nih dengan suara Tuhan gitu ya, sehingga kok kayaknya hidupnya tuh aduh tiap hari itu pusingin duit mulu ya, kayaknya duit tuh gak cukup-cukup. Tapi memang kita mendengar banyak isu, katanya ekonomi makin susah, banyak yang di lay off, kemudian penghasilannya segitu-segitu aja, tapi pengeluaran juga tiap hari makin meningkat gitu kan, karena inflasi dan ini dan itu gitu ya. Juga mungkin kemudahan belanja akhir-akhir ini sehingga membuat kita terpapar banyak pilihan gitu kan. One click away Shopee tiba-tiba ke check out gitu kan. One click away tiba-tiba BCA bisa ke transfer uang ke sana sini gitu. Nah, bicara tentang gaya hidup dan cara mengelola pengeluaran nih. Tadi kan Pak Ivan bilang, I learned it the hard way. 8 tahun nih saya melatih hidup untuk bisa memiliki spending habit yang benar dan baik gitu ya. Bagaimana sih seharusnya kita belajar spending habit? Apa yang berubah dari 20 tahun lalu dan sekarang? Apakah hal yang Pak Ivan rasa, Pak Ivan pelajari 20 tahun lalu, sebenarnya masih relevan until today, dan masih sangat bisa dipakai oleh anak-anak muda di luar sana. What do you think, Pak? Salah satu yang saya belajar banyak itu bicara tentang rasa cukup sih. Dan rasa cukup itu nggak bisa dibiarkan cuman temporer aja. Dia harus jadi habit. Dan jauh lebih bagus kalau jadi budaya dalam hidup kita. Jadi yang simpel aja, makan. Makan kalau enak, rasa cukup hilang kan. Terus kemudian kalau income bagus, kerjaan pas bagus, ngejek gas terus kan. Rasa cukup, banyak rasa cukup yang hilang. Mulai dari rasa cukup untuk ngejek gas, lupa rem, lupa nginjek rem, rasa cukup untuk membatasi waktu kerja, rasa cukup untuk banyak macam, maksudnya rasa cukup untuk menerima income apalagi kalau itu yang dicari, ya kan, diinjek terus gitu. Cuman masalahnya kan sampai kapan kita mau injek gas terus, sampai kapan kita nggak batasi dengan jam-jam yang ada, sementara Tuhan juga bilang 7 hari waktunya kamu kerja, 6 hari waktu kamu kerja dan 1 hari kamu istirahat, ya kan. Jadi sia-sialah orang yang kerja sampai larut malam. Nah, tapi kan tadi Pak Ivan juga cerita kan, maksudnya ada tuh masanya ketika Pak Ivan mendapatkan pendapatan lebih, and then you feel like I deserve to spend all of my money gitu kan. Ya saya juga ngerasa mungkin akhir-akhir ini kayak hidup tuh kayaknya tiap hari bawaannya stres mulu ya gitu kan. Kayaknya isu sana sini tuh membuat banyak pikiran gitu kan. Belum lagi internally rumah mungkin ya harus mengurus anak, suami gitu kan, orang tua, mertua atau keluarga lah ya gitu. Kemudian kayaknya banyak isu-isu personal yang merasa bahwa ya udahlah saya kerja, I want to use all of my money gitu kan, kayak supaya saya mendapatkan kebahagiaan dari hasil kerja saya. Salah nggak sih? Sama sekali nggak salah. Nggak ada yang salah kalau kita mau kerja dan kita mendapat upahnya. Karena seorang pekerja itu layak mendapatkan upahnya. Tapi ketika uang menjadi sebuah tujuan, orang akan mengabaikan yang lain. Orang akan bersedia untuk mengorbankan yang lain. Baik mulai dari istrinya, anaknya, kesehatannya.
atau apapun juga dikorbankan. Kenapa? Karena tujuannya uang. Uang itu seperti kayak tools saja. Tuhan mau membangun kota, membangun ministry, membangun apa juga pakai uang. Tapi uang bukan jadi tujuan. Jadi kalau kita salah menempatkan posisi uang, ya uang jadi segalanya buat kita. Dan kita waktu kita mau kerja, bukan kita mau menolong orang lain atau mau memultiply talentnya seperti Matius 25 multiplying talent itu, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Tapi dia sebetulnya mau meraih sesuatu yang sebetulnya bisa disediakan Tuhan. Kan kalau kita belajar bahwa kalau kita hidup rukun, berkat itu diperintahkan kan. Sementara orang yang nggak ngerti, berkat itu dicari kan. Kan kayak gimana ya, maksudnya Tuhan udah menjanjikan itu, tapi engkau melakukan kehidupannya itu kebalikan dari apa yang Tuhan udah kasih. Sebenarnya kan firman Tuhan itu kan dibuat untuk menguntungkan kita kan, bukan untuk menguntungkan dia. Cuman maksudnya kita aja yang mau pakai cara kita sendiri. Iya, jadi yang kalau aku tangkap nih Pak, sebenarnya ya kita kerja, kita diberkati, ya nggak salah ya. Kita Nggak bisa salah. menikmati hasil kerja kita itu juga berkat kan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Namun apabila uang menjadi segala-galanya dalam hidup kita, sehingga kita menomorsatukan uang di atas segalanya, itu yang menjadi berhala dalam hidup kita. Kedua mungkin dari spending habitnya juga nih, tadi Pak Ivan juga sempat cover. Ya boleh menghabiskan semua uang kita untuk bersenang-senang, tapi apakah itu bijak? Apakah itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu? Dan apa sih insight dari Pak Ivan gitu? Karena kan Pak Ivan pernah hidup dalam masa itu ya, yang kayak I want to use of my money gitu kan, don't tell me what to do gitu kan, sampai akhirnya dibentur gitu, kayak sampai akhirnya mau minum aja mikir gitu kan, mau ngambil tisu aja mikir gitu. Bagaimana sih yang seharusnya kita bersikap dalam hal spending habit gitu? Spending habit ya dasarnya rasa cukup tadi kan. Satu, merasa cukup dulu nih. Ya, rasa berapapun cukup. pendapatan yang kita punya ya Pak ya, mau 5 juta, mau 10 juta, mau 50 juta, cukup dulu nih gitu kan. Kedua, apa nih Pak? Jadi itu kan menerima income secara cukup. Sekarang spending secara cukup. Oh, spending secara cukup. Ya, secara cukup. Artinya gini, bisa nggak kita ngomong, oke Tuhan, spending saya, living cost saya cukup 1 bulan karena saya single, jadi cukup 3 juta aja. Ini saya dari gaji berapa nih Pak? Dari enggak. Jadi gini, berangkatnya dari rasa cukup tuh dari situ. Jadi kan ini gini. Jadi kita ini kan punya living cost, punya biaya hidup juga kan. Hidup ini kan punya biaya. Kita tuh harus membiayai hidup kita kan. Ditulis, makan, kamu mau makan berapa? Ini Tuhan ya. Ini saya makan sekian. Ya kan, makan misalkan 30.000 ya kan. Jadi kalau makan 30.000 sehari umpama ya, berarti kalau 30 hari berapa? 900.000, 1 juta lah berarti ya, 1 juta. Budget untuk makan. Terus nanti saya tinggal sama orang tua apa kostum. Ditulis aja semua di background semua. Total misalkan nih, oke, ternyata 5 juta keluar gitu. Oke, berarti ini 5 juta batas rasa cukup saya. Income saya berapa itu nggak mempengaruhi dari living cost saya. Itu namanya rasa cukup. Yang jadi kesulitan kita itu ketika kita sesak napas, susah, ya kan. Living cost 5 juta, gaji kita cuma 3 juta kan tekor terus, ya kan? Ya memang mesti turunin, mau nggak mau harus diturunkan kan, ya.
cari hikmat Tuhan gimana caranya supaya jangan kos, nebeng, kerjasama apa segala. Tapi kalau udah 3 juta kan tersengal-sengal tuh. Nah, waktu itu kita pasti minta pertolongan Tuhan tuh biasanya. Berdoa, Tuhan bisa nggak? Aku minimal 5 juta deh Tuhan. Ya kan, supaya ada tabungan dikit lah. Tapi kan yang paling menarik itu ketika orang udah dari level 1 tersengal-sengal ya, 3 juta. Kemudian karena dia pengen niat banget mau naik ke 5 juta di level 2. Kemudian biasanya orang mulai berpikir, wah asik juga ya. Sekarang aku udah nggak pakai tabung oksigen ya. Tapi lebih dari sekedar itu biasanya dia memikirkan tentang apa yang bisa dia beli. Nah, orang yang di level 2 ini biasanya nggak memikirkan ke level 3. Tapi dia justru turun ke level 1 lagi. Kenapa? Karena spendingnya itu jadi ngikutin tadinya 3 juta, sekarang ngikutin ngimbangin 5 juta. Apa yang terjadi? Dia dari level 1. Kenapa level 1? Karena dia berdoa lagi sama Tuhan dengan doa yang sama. Tuhan, boleh nggak naik gaji gue dinaikkan? Kalau bisa sekarang 10 juta Tuhan biar ada saving gitu. Dan akhirnya terulang-ulang terus ya, cycle di mana dia merasa tidak cukup karena nggak naik kelas, spendingnya naik terus gitu ya. Jadi menarik juga ya, karena yang pertama itu cukup, yang kedua itu adalah tentang budgeting ya, ujung-ujungnya. Budgeting. Mungkin ini juga yang sering banget kita miss gitu ya, kayak orang udah sering banget ngomong budgeting gitu kan, tapi mungkin kita tidak mau jujur juga berdamai dengan diri sendiri juga ya, yang kayak can I live with 1 million gitu ya, bisa nggak makan 1 juta sebulan gitu ya, padahal kalau memang mau diusahakan bisa aja bawa bekal gitu ya, tapi apakah mau bawa bekal gitu kan, kayak biasa diajak teman-teman makan di restoran dan segala macam. Ya ini yang menjadi mungkin tantangan yang seharusnya bukan tantangan hidup yang berat-berat banget gitu ya, tapi menjadi berat ketika kita ingin fulfill semuanya sesuai dengan standar kita ya. Ya memang tantangannya nanti gini nih, biasanya di komunitas. Jadi orang yang agak nyeleneh dari kebiasaan teman-temannya biasanya akan dikucilkan. Iya kan, kalau yang lain makan restoran masa saya bekal. Nah, kalau yang lain kopinya 50.000 masa saya kopi saset. Nanti saya nggak bisa bergaul Pak. Gimana tuh Pak untuk menyiasati hidup di lingkungan yang semakin hari semakin penuh dengan rasa pamer dan juga flexing? Ya, jadi kita itu kalau punya rasa cukup, diharapkan rasa cukup kita punya efek untuk bisa buka posting saving. Saving posting. Nah, saving posting itu bisa menavigate dari hangoutnya sama teman-teman. Gitu. Nggak selalu harus bisa diturutin. Kan kalau kita lihat di mall kan, setiap hari rame kan nggak, orangnya ganti-ganti kan. Mungkin satu orang itu sebulan sekali, cuman karena kita lihat mall rame jadi kepengennya ke mall terus-terusan. Padahal orang yang kita jumpai di sana mungkin ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali kan. Nah kita mau ngikutin mereka dengan cara sehari sekali kamu mau habis lah uang kita, bukan uangnya mereka loh, uangnya kita. Nah saving, waktu kita saving kita bisa keluarkan budget itu untuk sesekali pergi ke ini. Dan saya percaya gini lah, kalau orang yang udah pikirannya bisa tertata dengan baik, dia punya activity juga semuanya baik. Jadi nggak semuanya dia lakukan untuk pergi ke mall terus, hangout terus, atau apa juga, apa ya ini apa itu gitu ya. Yang nggak kan segala sesuatu halal, tapi belum tentu berguna kan. Tapi segala sesuatu belum tentu berguna. Nah ini berguna nggak? Itu aja sih. Jadi, wah nggak nyangka kita udah masuk 3 poin nih Pak. Punya rasa cukup, kedua budgeting, ketiga saving gitu ya.
Dan ya ini sebenarnya kalau kita lakukan dengan bijak aja ya, lakuin tiap hari small steps gitu, diulang-ulang terus, udah jadi gaya hidup yang bener, udah bebas tuh kita dari stres, udah bebas tuh kita dari segala macam resesi dan juga financial distress yang terjadi gitu ya. Karena mungkin kesulitan manusia itu datangnya dari keinginan juga ya nggak sih? Iya betul. Oke. Pak, sedikit tips and trick dong Pak untuk mungkin para pendengar gitu ya yang juga pengen tahu kalau ingin membangun habit mengelola keuangan yang baik. Tadi kan udah diceritain tentang budgeting, tentang saving gitu ya. Tapi ada langkah yang mungkin lebih konkret atau lebih simpel lagi gitu ya. Kalau saya sendiri tidak bisa melakukan itu, kemana saya harus mencari bantuan? Misalnya seperti itu. Saya kurang bijak nih Pak, kalau saya disuruh budgeting sendiri, rasanya pengeluaran bulanan sih 20 juta ya Pak ya. Sementara gaji pas-pasan nih. Nggak ada nih Pak yang bisa tell me like which one to cut, which one to save and all gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu membawa kita menuju Kanaan Land. Di Kanaan Land itu ada susu dan madu. Jadi kita juga mesti bijaksana. Uang kita itu postingnya di susu, jenis susu atau jenis madu kan. Kalau jenis susu, kamu harus keluarin. Berarti itu pengeluaran wajib ya? Iya, karena kenapa? Susu kalau ditahan kan basi kan. Tapi kalau jenisnya madu, ya kamu harus keep. Makin lama kamu keep, makin bagus kualitasnya. Tapi kan orang itu susah membedakan ini, sama seperti orang tuh sulit membedakan mana yang urgent, mana yang priority kan. Emang important, sorry. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa bedain, ya nggak bisa bedain. Ya kamu akan kesulitan hidup. Kamu akan kehilangan di mana kamu nggak bisa manage. Kalau kamu nggak bisa pilih, kamu akan kehilangan sesuatu. Nah untuk ini kita harus bisa belajar. Tapi satu kali saya dengar orang yang nulis listnya itu, saya ini kategorinya susu semua Pak, harus keluar semua. Ya saya bilang, kamu pernah ikut seminar nggak? Ada 1000 kursi, semuanya ditulis VVIP semua. Saya tanya, mana yang lebih penting? Ya mana yang penting kalau gitu? Kan nggak ada semuanya. Dari 1000 bangku yang ditulis VVIP, nggak ada yang VVIP. Iya. Karena semuanya penting. Semuanya penting artinya semuanya nggak penting. Iya benar juga. Ya artinya memang bagaimana, sebenarnya lessonnya bagaimana kita itu mampu untuk membedakan itu. Kalau kita nggak mampu membedakan itu ya udah. Gimana tuh Pak bisa dapat hikmat itu Pak? Membedakan yang mana yang susu dan yang mana yang madu. Ini pertanyaan ya? Pertanyaan sulit ini Pak. Buat saya juga semua expense saya susu tuh Pak. Jadi itu simple thing bilang gini, kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu sesuatu yang bisa ditunda. Kalau kebutuhan sesuatu yang nggak bisa ditunda. Nah di dalam kebutuhan itu mana yang important, mana yang urgent. Sebenarnya kadang kita perlu jujur sama diri sendiri juga kali ya Pak ya. Iya. Ketika kita menuliskan semuanya penting ya kita lagi berbohong dengan diri kita sendiri. Seakan-akan ya memang ya, segala sesuatunya tidak cukup gitu. Karena kita banyak yang diinginkan daripada banyak yang dibutuhkan. Such a wisdom Pak. Thank you banget udah ngobrol. Hopefully ini menjadi topik pembuka yang baik ya buat semua orang yang mendengar dan ingin belajar lebih banyak gitu ya. Kan sebenarnya aspek keuangan bukan cuman soal budgeting saving ya Pak ya, tapi nanti ketika Tuhan izinkan kita mendapatkan lebih dan lebih lagi, siapa tahu kita bisa investing, bisa pay it forward to orang lain. Dan itu yang harapannya kita bisa capai ya Pak ya, tanah Kanaan buat kita semua nih Pak, biar kita nggak balik terus
ke level 1 yang hidupnya pas-pasan mulu. Dan teman-teman, itulah akhir dari pembicaraan kita hari ini. Semoga teman-teman juga diberkati dan teman-teman juga mendapat insights nih bagaimana bisa mengelola keuangan sampai mendapatkan financial freedom dalam hidup teman-teman. Kalau ada yang mau belajar lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa ikut kelas Crown berikutnya dan ajak teman-teman yang lain juga. Thank you, have a nice day. Bye. Berapa menit tuh?